Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 mata kuliah standar dan pedoman akuntansi. Di sini kami membahas tentang akad jual beli. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Saya sendiri Dia Mayasari dan anggota kelompok saya yang pertama ada Fajar Prapitrianda, yang kedua ada Kistina, yang ketiga ada Rika Solawati. Di sini kami membahas 4 pembahasan. Yang pertama murabahah yang akan dijelaskan oleh Kistina, yang kedua salam yang akan dijelaskan oleh Dia Mayasari, yang ketiga istisna yang akan dijelaskan oleh Fajar Prapitrianda, yang keempat persediaan yang akan dijelaskan oleh Rika Solawati. Baiklah, langsung saja ke pembahasan yang pertama. Kepada Kistina saya persilakan. Baiklah, saya Kistina dari kelompok 2 akan memulai presentasi di kelompok kami dengan judul akad jual beli. Yang pertama, murabahah. Definisi murabahah. Murabahah merupakan suatu akad yang dijalankan menggunakan instrumen jual beli dengan mengambil keuntungan. Selanjutnya, dasar pengaturan. Yang pertama, SAK etap dan yang kedua PSAK nomor 102 tentang akuntansi murabahah. Selanjutnya penjelasan. Yang pertama, diskon harga beli. Apabila setelah akad murabahah, pemasok memberikan diskon harga atas barang yang dibeli, maka diskon harga tersebut terbagi berdasarkan perjanjian atau persetujuan yang dimuat dalam akad. Diskon yang terkait dengan pembelian barang antara lain, yang pertama, diskon dalam bentuk apapun dari pemasok atas pembelian barang. Yang kedua, diskon beban asuransi dari perusahaan asuransi dalam rangka pembelian barang. Yang ketiga, komisi dalam bentuk apapun yang diterima terkait dengan pembelian barang. Yang kedua, uang muka. Bank dapat meminta uang muka kepada nasabah sebagai bukti komitmen pembelian aset murabahah sebelum akad disepakati. Keuntungan murabahah yang diterima bank dihitung berdasarkan harga perolehan aset murabahah setelah memperhitungkan uang muka yang diserahkan oleh nasabah. Yang ketiga, potongan piutang murabahah. Bank dapat memberikan potongan pada saat pelunasan piutang murabahah. Pemberian potongan pelunasan piutang murabahah dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu metode. Bank dapat memberikan potongan dari total piutang murabahah yang belum dilunasi. Bank harus memiliki kebijakan dan kriteria mengenai nasabah yang membayar angsuran tepat waktu. Pemberian potongan pembayaran angsuran harus dapat dibuktikan dengan adanya penurunan kemampuan membayar dari nasabah. Kriteria penurunan kemampuan membayar nasabah antara lain adalah menurunnya kondisi keuangan nasabah untuk melakukan kewajiban pembayaran angsuran. Dalam hal nasabah mengalami tunggakan pembayaran angsuran, bank wajib membentuk penyisian penghapusan aset untuk pembiayaan murabahah sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai kualitas aset. Yang keempat, denda. Bank dapat mengenakan denda kepada nasabah yang tidak dapat melakukan pembayaran angsuran piutang murabahah. Denda tidak dapat dikenakan kepada nasabah yang tidak atau belum mampu melunasi disebabkan oleh force majeure jika dapat dibuktikan. Denda kepada nasabah didasarkan pada pendekatan takzir, yaitu untuk membuat nasabah lebih disiplin terhadap kewajibannya. Denda yang dikenakan atas nasabah yang lalai merupakan sumber dana kebajikan. Selanjutnya, perlakuan akuntansi, pengakuan dan pengukuran. Yang pertama, uang muka. Yang kedua, diskon harga beli dari pemasok dan pihak lain. Yang ketiga, piutang murabahah diakui pada saat akad transaksi murabahah sebesar harga perolehan ditambah keuntungan atau margin yang disepakati. Yang keempat, pendapatan dan beban yang terkait langsung dengan transaksi murabahah. Yang kelima, dalam hal transaksi murabahah dilakukan secara tunai. Pendapatan murabahah diakui pada saat penyerahan aset murabahah kepada nasabah. Dan yang keenam, potongan piutang murabahah. Selanjutnya, ilustrasi jurnal. Yang pertama, penerimaan uang muka dari nasabah. Yang kedua, pada saat timbul beban lain yang dikeluarkan oleh bank. Yang ketiga, pada saat perolehan aset murabahah. Yang keempat, pada saat penyaluran pembiayaan murabahah kepada nasabah atau pembayaran secara non-tunai. Yang kelima, apabila pesanan nasabah dibatalkan.
Yang keenam, pada saat pengakuan pendapatan di akhir periode pelaporan. Yang ketujuh, pada saat penerimaan angsuran dari nasabah. Yang kedelapan, pemberian potongan angsuran piutang murabahah. Yang kesembilan, pemberian potongan pelunasan dini. Yang kesepuluh, pada saat penyelesaian piutang murabahah melalui eksekusi agunan. Yang kesebelas, penerimaan denda dari nasabah. Yang terakhir, pengungkapan. Yang pertama, rincian piutang murabahah berdasarkan jumlah, jangka waktu, jenis valuta, kualitas piutang, jenis penggunaan, sektor ekonomi, dan penyisian penghapusan aset. Yang kedua, jumlah piutang murabahah yang diberikan kepada pihak yang berelasi. Yang ketiga, kebijakan dan metode akuntansi untuk pengakuan pendapatan, penyisian penghapusan aset produktif, penghapusan dan penanganan piutang murabahah yang bermasalah. Dan yang keempat, besarnya piutang murabahah baik yang dibebani sendiri oleh bank maupun secara bersama-sama dengan pihak lain sebesar bagian pembiayaan bank. Baiklah, hanya sampai di sini presentasi dari saya dan akan dilanjutkan oleh Saudari Dia Mayasari. Kepadanya dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Kristina, yaitu tentang salam. A. Definisi salam. Salam adalah akad jual beli barang pesanan dengan pengiriman barang di kemudian hari oleh penjual, dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Kedua, dasar pengaturan. Yang pertama, SAK etap. Kedua, PSAK nomor 103 tentang akuntansi salam. C. Penjelasan. Pertama, bank dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam suatu transaksi salam. Kedua, salam paralel dapat dilakukan dengan syarat. Pertama, akad kedua antara bank dan pemasok terpisah dari akad pertama antara bank dan pembeli akhir. B. Akad kedua dilakukan setelah akad pertama sah. Yang ketiga, dalam hal bank bertindak sebagai pembeli, bank dapat meminta jaminan kepada pemasok untuk menghindari risiko yang merugikan bank. Keempat, piutang salam merupakan tagihan bank kepada pemasok yang harus diselesaikan dalam bentuk penyerahan barang. Kelima, utang salam merupakan kewajiban bank yang harus diselesaikan dalam bentuk penyerahan barang, bukan pembayaran dalam bentuk uang tunai pada nasabah. Yang keenam, spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati di awal akad oleh nasabah dan bank pada akad pertama atau bank dengan pemasok pada akad kedua. Ketujuh, barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi jenis, macam, kualitas, dan kuantitasnya. Kedelapan, barang pesanan harus sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati antara nasabah dan bank atau bank dan pemasok. Selanjutnya D. Perlakuan akuntansi, pengukuran dan pengakuan. Pertama, piutang salam diakui pada saat penyerahan uang kepada pemasok sebesar jumlah yang dibayarkan. Kedua, utang salam diakui pada saat penerimaan uang dan nasabah sebesar jumlah yang diterima. 3. Dalam hal dilakukan perpanjangan jangka waktu pengiriman, maka nilai tercatat piutang salam dicatat sebesar bagian yang belum dipenuhi sesuai nilai yang tercantum dalam akad. Keempat, dalam hal dilakukan pembatasan sebagian atau seluruh akad salam. Kelima, dalam hal dilakukan eksekusi jaminan, selisih antara nilai tercatat piutang salam dan hasil penjualan jaminan tersebut diakui sebagai piutang kepada pemasok. Keenam, pendapatan salam diakui pada saat barang diserahkan kepada nasabah sebesar selisih antara harga jual kepada nasabah dengan harga beli dari pemasok. Selanjutnya, penyajian. Pertama, piutang salam disajikan sebesar jumlah tercatat. Kedua, piutang salam yang tidak dapat dipenuhi oleh pemasok dan pemasok menyatakan tidak dapat memenuhi kewajibannya disajikan sebagai piutang call. Yang ketiga, utang salam disajikan sebesar jumlah tercatat. Selanjutnya, ilustrasi jurnal. Bank sebagai pembeli. Yang pertama, pada saat bank menyerahkan uang kepada pemasok. Yang kedua, pada saat bank menerima barang dari pemasok. Yang ketiga, pada saat pemasok tidak memenuhi kewajibannya.
Yang keempat, jika bank mengeksekusikan jaminan atas akad salam. Yang kelima, pada saat pengenaan denda kepada pemasok. E2, bank sebagai penjual. Pertama, pada saat bank menerima uang dari nasabah. Yang kedua, pada saat bank menyerahkan barang kepada nasabah. Yang terakhir, pengungkapan. Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain yang pertama, rincian piutang salam dan utang salam berdasarkan jumlah, jangka waktu, jenis valuta, dan identitas barang pesanan. Yang kedua, piutang salam dari pemasok dan utang salam kepada nasabah yang merupakan pihak berelasi. Baiklah, selanjutnya dilanjutkan oleh Fajar Prapitrianda. Kepada Fajar, saya persilakan. Baiklah, saya Fajar Prapitrianda akan melanjutkan presentasi dari Dia Mayasari yang berjudul tentang istisna. A. Definisi istisna. Istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan, pembeli atau mustasni, dan penjual, pembuat atau sani. B. Dasar pengaturan. 1. SA KETAP. 2. PSAK nomor 104 tentang akuntansi istisna. Yang C. Penjelasannya. 1. Spesifikasi dan harga barang pesanan dalam istisna disepakati oleh pembeli dan penjual pada awal akad. 2. Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi jenis, macam, kualitas, dan kuantitasnya. 3. Pada dasarnya akad istisna tidak dapat dibatalkan kecuali memenuhi kondisi. 4. Metode pengakuan pendapatan istisna dapat dilakukan dengan menggunakan metode persentase, penyelesaian, dan metode akad selesai. 5. Pada pembiayaan istisna, bank melakukan pesanan barang kepada supplieritas pesanan dari nasabah. 6. Bank dapat menagih kepada nasabah atas barang pesanan yang telah diserahkan, dan supplier dapat menagih kepada bank atas barang pesanan yang telah diserahkan. 7. Nasabah dapat membayar uang muka barang pesanan kepada bank sebelum barang diserahkan kepada nasabah, dan bank juga dapat membayar uang muka barang pesanan kepada supplier. 8. Selama barang pesanan masih dibuat, bank akan menggunakan rekening aset istisna dalam penyelesaian ketika melakukan pembayaran kepada supplier dan menggunakan rekening termin istisna ketika melakukan penagihan kepada nasabah. 9. Pengakuan pendapatan untuk transaksi istisna menggunakan metode sebagaimana pengakuan pendapatan pada transaksi murabahah. 10. Dalam hal nasabah mengalami tunggakan pembayaran angsuran, bank wajib membentuk penyelesaian penghapusan aset untuk piutang istisna sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai kualitas aset. D. Perlakuan akuntansi penyajian. 1. Uang muka istisna disajikan sebagai kewajiban lainnya. 2. Uang muka kepada supplier disajikan kepada aset lainnya. 3. Utang istisna disajikan sebesar tagihan dari supplier yang belum dilunasi. 4. Aset istisna dalam penyelesaian disajikan sebesar dana yang dibayarkan bank kepada supplier. 5. Termin istisna disajikan sebesar jumlah tagihan termin bank kepada nasabah. 6. Piutang istisna disajikan sebesar jumlah yang belum dilunasi oleh pembeli akhir. 7. Margin istisna ditangguhkan disajikan sebagai pos lawan piutang istisna. 8. Pendapatan margin istisna yang akan diterima disajikan sebagai bagian dari aset lainnya pada saat nasabah tergolong performing. 9. Penyisian penghapusan aset produktif piutang istisna disajikan sebagai pos lawan atau kontra akaun piutang istisna. E. Ilustrasi jurnal. 1. Penerimaan uang muka pesanan dari nasabah. 2. Penerimaan barang dari supplier. 3. Penagihan termin kepada nasabah. 4. Pembayaran oleh nasabah. 5. Penyerahan barang kepada nasabah. 6. Pada saat pengakuan pendapatan di akhir periode pelaporan atau akru. 7. Pada saat pembentukan penyelesaian penghapusan aset produktif atas piutang istisna. 8. Pada saat dilakukan koreksi penyelesaian penghapusan aset atas piutang istisna. F. Pengungkapan. 1. Rincian piutang istisna berdasarkan jumlah, jangka waktu, jenis valuta, kualitas piutang, dan penyisihan penghapusan aset piutang istisna. 2. Jumlah piutang istisna yang diberikan pada pihak yang berelasi. 3. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengakuan pendapatan penyisihan penghapusan aset.
Penghapusan dan penanganan piutang istisna yang bermasalah. 4. Besarnya piutang istisna baik yang dibiayai sendiri oleh bank maupun secara bersama-sama dengan pihak lain sebesar bagian pembiayaan bank jika ada. 5. Jumlah akumulasi biaya atas kontrak berjalan serta pendapatan dan keuntungan sampai dengan akhir periode berjalan. 6. Jumlah sisa kontrak yang belum selesai menurut spesifikasi dan syarat kontrak. Baiklah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rika Solawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Solawati akan melanjutkan presentasi dari teman saya Fajar Prafitrianda. Di sini saya akan membahas tentang persediaan. Definisi dari persediaan adalah aset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal dan dijual dengan akad murabahah, disalurkan dalam akad salama atau salam paralel, dan aset istisna yang telah selesai tetapi belum diserahkan bank kepada pemilik akhir. Yang selanjutnya itu dasar yang mengatur tentang persediaan, yaitu standar akuntansi keuangan, entitas tanpa akuntabilitas publik, bab 11 tentang persediaan. Bank memperoleh persediaan dengan akad murabahah, salam, istisna, dan akad-akad lainnya. Aset yang tidak termasuk dalam pengertian persediaan adalah aset istisna dalam penyelesaian, aset tetap yang digunakan oleh bank, dan aset ijarah. Sedangkan definisi yang termasuk dalam persediaan adalah persediaan dalam perjalanan yang memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, dalam transaksi pembelian dengan syarat penyerahan FOB shipping point atau franko gudang penjual, dan dalam transaksi penjualan dengan syarat penyerahan FOB destination point atau franko gudang pembeli. Selanjutnya, perlakuan akuntansi. Perlakuan akuntansi, pengakuan dan pengukuran. 1. Pada saat pengakuan awal persediaan diakui sebesar biaya perolehan. Yang kedua, pada tanggal pelaporan persediaan diukur sebesar biaya perolehan dan nilai realisasi neto mana yang lebih rendah. Yang kedua yaitu penyajian. Yang pertama, persediaan disajikan sebesar biaya perolehan atau nilai realisasi neto yang mana yang lebih rendah. Selanjutnya yaitu ilustrasi jurnal. Pada saat perolehan, persediaan didebit, kas dikredit. Pada saat penurunan nilai, kerugian penurunan nilai didebit, persediaan dikredit. Pada saat pemulihan nilai, persediaan didebit, keuntungan pemulihan nilai dikredit. Pada saat penjualan, kas atau rekening pembelian itu didebit, sedangkan persediaan itu dikredit. Selanjutnya yaitu pengungkapan. Hal-hal yang perlu diungkap antara lain rincian saldo persediaan berdasarkan harga perolehan dan nilai realisasi neto. Yang kedua, jumlah dari setiap pemulihan nilai persediaan dari setiap penurunan nilai persediaan yang diakui sebagai penghasilan selama periode pemulihan tersebut. Yang ketiga, kondisi atau peristiwa penyebab terjadinya pemulihan nilai persediaan. Sekian presentasi dari kami. Semoga apa yang kami jelaskan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jika ada salah dan silaf kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.